dan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama malam ini menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Jelang Ramadan, warga antusias mengikuti pawai obor dan sholawat keliling kampung. Ratusan umat memadati Wihara Dharma Bakti untuk sembahyang di Tahun Kuda Api perayaan Tahun Baru Imlek 2577. Halo pemirsa, jelang bulan yang fitri, penetapan awal bulan Ramadan dinanti. Umat Muslim Indonesia antusias di bulan suci, menjalani bulan penuh rahmat dan ketulusan hati. Pantauan dari Kementerian Agama akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sinda Sore. Pemirsa, Kementerian Agama hari ini menggelar Rukyatul Hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 96 titik di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal dipusatkan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Pemantauan hilal digelar di Menara Ikro, lantai 18 Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin, sore. Ini pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Rukyatul Hilal akan melibatkan berbagai unsur seperti Badan Hisab Rukyat, BMKG, MUI, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta ormas keagamaan. Tahun sebelumnya, Kemenak Sulawesi Selatan melakukan pemantauan hilal di Center Point of Indonesia, lalu dipindahkan ke Menara Ikro kampus Unismu Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai upaya silaturahmi antar umat agama dan organisasi keagamaan. Nantinya hasil Rukyatul Hilal dari Sulawesi Selatan akan dilaporkan ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan yang digelar di Jakarta setelah seluruh laporan pemantauan dari daerah diterima. Pelan-pelan Kak Dek. Dari kesempatan negara-negara Mabim, ya, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, ya. Kalau tidak salah itu ukurannya adalah 3 derajat di atas ufuk, ya, kalau saya tidak salah. Dan kemungkinan nanti penentuannya kita lihat pada saat BMKG, hasil penelusuran BMKG, hasil penelusuran dari Badan Hisab Rukyat Sulsel, itu nanti dikirim ke Jakarta sebagai panduan dari 36 titik. Nanti disitulah nanti pemerintah memutuskan melalui Kementerian Agama tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 atau. Lalu bagaimana cara menentukan hilal awal Ramadan? Salah satu caranya dengan rukyat atau pengamatan. Awal Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh bila hasil pengamatan hilal menunjukkan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat sesuai kriteria Mabims. Penentuan awal Ramadan akan diputuskan pada sidang isbat di Kementerian Agama malam ini.
Ada beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, kemudian verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik di Indonesia, dan memutuskan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kriteria Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Ikmanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat. Pemerintah menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah. Penentuan ini menggunakan metode rukyat dan hilal, dan berikut informasinya pemirsa. Penentuan awal Ramadan di Indonesia dilakukan dengan rukyat atau pengamatan hilal. Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nanti malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat, dan perwakilan BMKG, serta BRIN dan juga planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Pada saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria Mabims, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, ada juga ormas yang menggunakan kriteria Turki. Pada saat tersebut, di wilayah Amerika sudah terpenuhi tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki, 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026. Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan, ada yang 9 Februari dan ada yang 8 Februari. Dan pemirsa, untuk melihat jalannya sidang isbat, kita bergabung dengan rekan Adisa Rizkia langsung dari Hotel Borobudur, Jakarta. Ya, selamat sore Adisa, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini? Naik lagi kapan? Ya pemirsa, inilah situasi di depan Kementerian Agama menjelang sidang isbat pada malam ini, dan kami masih menunggu informasi terkini dari rekan kami di lapangan, Anissa Rizkia. Hingga saat ini sidang isbat masih belum dimulai dan
Dan seperti yang Anda bisa lihat, ini adalah kondisi terkini di depan Kemenak sebelum sidang isbat dimulai. Namun sudah dapat dipastikan penentuan awal Ramadan akan dilakukan pada hari ini pada sidang isbat malam nanti. Dan sekali lagi kita bergabung dengan Anissa Rizkia yang berada di Hotel Borobudur, Jakarta. Ya, selamat sore Anissa, bagaimana jalannya sidang isbat? Ya, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, sore hari ini baru saja dilakukan pembukaan pada agenda jelang sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, tempat kami melaporkan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kita tahu bahwa ada 3 agenda yang nantinya akan digelar di tempat kami melaporkan, yakni pertama akan ada pemaparan terkait pemantauan hilal di sejumlah titik yang ada di seluruh Indonesia. Total ada pantauan hilal ini sekiranya 96 titik yang digelar oleh Kemenak Republik Indonesia, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kemudian nantinya akan ada sidang isbat pada pukul 6:30 malam atau ba'da maghrib, dan dilanjutkan dengan konferensi pers, yaitu pengumuman penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dan kalau dilihat ini memang saat ini baru saja dibuka begitu untuk agenda, yakni adanya pemaparan mengenai hilal dari segi syariat dan juga astronomi, yang tentunya acara ini terbuka, bisa disaksikan oleh kami awak media dan juga sejumlah tamu undangan yang sudah hadir, dan juga bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat dengan melalui platform resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hingga kini memang kami mendapatkan informasi dari 96 titik pemantauan hilal yang ada di seluruh penjuru negeri, maksud kami di penjuru Indonesia ini, memang dengan menggunakan metode Rukyatul Hilal, yaitu pemantauan secara langsung dan juga pemantauan dengan menggunakan teknologi teleskop dan juga teknologi citra. Yang kita tahu bahwa anjuran ini mengacu pada syariat Islam dari ajaran Nabiullah Muhammad SAW, di mana nantinya dari hasil Rukyatul Hilal ini akan diinformasikan dan juga menjadi bahan pertimbangan untuk gelaran sidang isbat yang akan dimulai pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Dan Nadia, hingga kini kami pun juga masih menantikan jalannya dari rangkaian yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari lokasi sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sambut Ramadan, ribuan warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat mengikuti pawai obor dengan berjalan kaki lebih dari 5 km. Sementara pawai obor di Pademangan, Jakarta Utara dimeriahkan warga yang memakai kostum hantu. Kembang api dan flare menambah semarak pawai obor yang diikuti warga Pesinggar dan Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan berjalan kaki keliling kampung hingga lebih dari 5 km, warga juga bersolawat. Mereka turut membawa spanduk serta obor sebagai simbol menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh sukacita. Warga berharap dapat beribadah lebih khusyuk serta aman di bulan Ramadan tahun ini. Warganya itu kurang lebih tadi hampir 1000-an kali ya. Jadi antusias
masyarakat juga yang ada di lingkungan sini sangat menyambut bulan suci ini. Semoga menjadi lebih baik, nggak ada masalah buat ngejalanin ibadah Ramadannya gitu. Tadi senang ya? Iya senang Tadi banget. jalan apa gimana? Iya jalan dari sini ke Pesing, terus muter lagi lewat jalan panjang, terus ke sini lagi. Sementara itu, ratusan warga RW 2 Pademangan Barat, Jakarta Utara juga gelar pawai obor keliling kampung. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, pawai obor kali ini sangat menarik karena diramaikan oleh beragam jenis hantu seperti tuyul, pocong, dan kuntilanak. Di bulan suci Ramadan nanti, pihak RW setempat juga akan mengadakan sis kamling di malam hari untuk menghindari adanya aksi tawuran dari anak-anak muda. Dari Jakarta, Rizky Falufi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga juga antusias mengikuti pawai obor dan bersolawat ke keliling kampung. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, warga menggelar pawai 1000 obor. Kita diberikan kelancaran, keselamatan dalam. Ratusan warga Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi antusias mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Warga berjalan kaki sejauh 5 km sambil membawa obor dan tulisan kaligrafi serta melantunkan sholawat. Kegiatan ini rutin digelar dan sudah jadi tradisi setiap tahunnya untuk mengekspresikan diri serta kegembiraan masyarakat Desa Sukadanau dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya dimeriahkan dengan membawa obor, pawai ini juga dimeriahkan dengan sesekali menyalakan petasan dan kembang api. Ini kegiatan ini kan memang sudah rutin ya kita adakan, jadi warga sangat antusias kan untuk kegiatan ini. Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pawai 1000 obor sambut Ramadan diikuti warga Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate. Dengan berjalan kaki sambil melantunkan sholawat, pawai obor ini diikuti warga mulai dari anak-anak hingga dewasa. Warga diharapkan mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan, serta menjadikan Kota Makassar damai sejahtera dalam ukhuwah bingkai silaturahmi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Nurbone dan Didit Junaidi, iNews melaporkan. Berbagai tradisi dilakukan warga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di Temanggung, Jawa Tengah, warga melakukan tradisi doa dan makan bersama di area makam yang juga diikuti oleh penganut agama lain sebagai simbol kerukunan. Tradisi doa dan makan bersama di pemakaman Gletuk, Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah kembali menjadi sorotan sebagai potret nyata moderasi beragama dan pelestarian lingkungan. Warga dari berbagai latar belakang keyakinan berkumpul menghormati leluhur sekaligus memperkuat komitmen menjaga alam. Tradisi ini menjadi unik karena mempertemukan warga Dusun Krecek yang mayoritas beragama Buddha dan warga Dusun Gletuk yang memeluk agama Islam dan Kristen di satu lokasi pemakaman yang sama. Mereka bersama-sama membawa makanan ke makam Gletuk sambil memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Perbedaan iman tidak menjadi penghalang dalam merawat warisan sejarah dan kebersamaan. Tradisi ini bentuk penghormatan spiritual kepada leluhur yang telah berlangsung turun-temurun dengan cara menjaga kekayaan alam yang diwariskan leluhur. Acara diakhiri dengan kenduri atau makan bersama di mana warga duduk melingkar dan makan bersama di area pemakaman. Mereka saling berbagi berkat hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas harmoni kehidupan yang tetap terjaga di tanah Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ribuan pengikut adat Bono Keling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyubas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Ribuan pengikut adat Bonokeling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para peziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bonokeling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya. Karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana pemantauan hilal untuk 1 Ramadan, kita bergabung dengan rekan Amrina Rida dari Gedung Kakanwil Kemenak Jakarta Timur. Ya, Amrina, sejauh ini kan awan kelabu masih menutup Jakarta. Apa hilal sudah dapat terlihat? Ya, Nadia Raisa dan juga pemirsa, untuk proses pemantauan hilal yang kami melaporkan saat ini, yakni di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Jakarta Timur, ini saat ini sudah mulai dilakukan, di mana sekarang kami melaporkan dari ketinggian paling tinggi begitu di Gedung Kanwil Kemenak Jakarta Timur, di mana ini adalah lantai 7 akan digunakan untuk menaruh alat-alat yang akan digunakan untuk memantau hilal nanti. Dan ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh tim yang juga ikut, di mana oleh tim organisasi masyarakat Islam LBII. Ini adalah teleskop begitu ya, yang akan digunakan untuk memantau bagaimana nanti posisi ketinggian hilal ketika proses pemantauan berlangsung. Dan kita bisa melihat bahwa hingga saat ini proses setting teleskop dan juga petugas-petugas ini masih terus melakukan pemantauan di area kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta Timur. Informasi yang kami dapatkan, Nadia Raisa dan juga pemirsa, bahwa nanti untuk proses pemantauan hilalnya ini akan dilakukan beberapa saat sebelum matahari terbenam, di mana informasi yang kami dapatkan berdasarkan pantauan yang sudah dilakukan oleh tim kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta Timur, untuk matahari terbenam ini akan terbenam pada pukul 18.15, sehingga kemungkinan besar untuk pantauan hilal akan dimulai pada pukul 17.45 dan nanti akan dilihat bagaimana posisi hilal, apakah terlihat atau belum. Sebenarnya kalau dari tim Kementerian Agama atau juga Kanwil Kementerian Agama begitu ya, mereka sudah mengantongi data hisab, di mana sebenarnya berdasarkan data hisab secara teori tidak mungkin teramati adanya hilal pada hari ini, dikarenakan pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di bawah ufuk. Namun untuk proses pemantauan atau juga proses metode ruqyat ini masih terus dilakukan untuk memastikan apakah nanti hilal terlihat atau tidak, dan nanti apapun hasilnya akan dikirimkan ke pusat, yakni ke Kementerian Agama untuk diverifikasi dan juga dirapatkan dalam sidang isbat yang akan berlangsung malam nanti. Kita akan melihat bagaimana proses pemantauan hilal pada hari ini dengan harapan bahwa cuaca masih cerah dan tidak hujan sehingga tidak menjadi kendala bagi proses pemantauan hilal pada hari ini. Sebentar, demikian kembali ke Anda, Nadia Raisa. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Kakanwil Kemenak Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemerintah menggelar sidang isbat malam ini untuk menetapkan awal bulan puasa. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.